warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Hadir di sebuah desa, yaitu desa Gerumbul Legok. Gerumbul Legok, desa Kracak ya. Masih di Kecamatan Aji Barang. Pada malam hari ini saya ada di Kali Bangkong ya, tepatnya di Kali Bangkong di Legok. Dan konon ceritanya berita yang terjadi di sebagian masyarakat, teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, saya selalu mengatakan di sebagian masyarakat. Jadi untuk yang sudah-sudah atau yang belum saya akan explore, jadi saya selalu mengatakan di sebagian masyarakat atau di beberapa orang ya, itu tidak semua masyarakat yang diberi penampakan. Dan pada malam hari ini, kalau memang penampakan itu merupakan penampakan yang meresahkan warga masyarakat, saya Pandu Wulung akan hadir menetralisir dan mencoba untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya agar penampakan itu hilang dari tempat-tempat yang mana menjadi viral terjadi suatu penampakan, baik itu di jembatan, baik itu di jalan-jalan raya, baik itu di jalan-jalan desa maupun tempat-tempat umum yang lainnya. Tetapi tidak lain tidak bukan, tetap semua ini adalah izin ya, semua ini izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kekuatan terbesar dalam diri manusia ya, apalagi kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Jadi kita tetap meminta doa, meminta restu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita tidak pernah tidak pernah melangkai perizinan dari luhur desa setempat. Kita selalu izin dengan luhur yang baurekso desa setempat. Di mana luhur di area desa tersebut atau yang kita jelajahi ini merupakan luhur yang perlu kita hormati. Dan kali ini saya bersama Joko Lolono dan Joko Paulas akan mengeksplor area desa jembatan Cibangkong ya. Kali Bangkong, jembatan Kali Bangkong. Saat ini Joko Paulas dan Joko Lolono untuk masuk membantu saya juga. Mana Joko Paulas? Selamat datang di Joko Lolono. Selamat datang di Joko Paulas. Tetap semangat untuk mengeksplor. Tidak pernah mundur, pantang mundur untuk mengeksplor area-area di mana tempat-tempat yang merupakan merupakan tempat yang angker, yang mana menampakkan kepada masyarakat, kita tetap harus datang. Apapun penghalangnya, siapapun penghalangnya, mulai detik ini kita tidak boleh kalah. Ada suatu kejadian yang sudah kita tetap tidak boleh kalah. Bukan berarti kita melawan luhur, tetapi kita untuk mengamankan ya situasi area desa masyarakat. Karena bagaimanapun juga kita juga meminta perizinan, tidak asal eksplor. Betul Ki Joko? Ya. Betul Ki Joko Paula. Jadi sekali lagi, jangan tonton dari tengahnya saja, tolong tonton dari awal. Jadi setiap pembicaraan saya selalu mengatakan suatu penampakan yang terjadi di sebagian masyarakat. Saya tidak mengatakan keseluruhan masyarakat. Betul begitu Ki Joko? Betul. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak pernah diberi suatu penampakan atau ditakuti oleh suatu penampakan, berarti itu tidak termasuk yang saya katakan ya. Jadi yang melihat pun itu juga bukan cuma halusinasi, dan itu memang real ya, memang real pernah melihat seperti itu di tempat-tempat tersebut. Dan kali ini kita harus tetap meminta izin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga meminta izin kepada luhur yang baurekso desa Legok. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sahabat ya, jangan pernah terulangi dengan hal-hal yang sudah-sudah dikira kita tidak berizin. Kita tawasul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meminta izin kepada luhur desa setempat. Karena kita dengan makhluk-makhluk Allah ya, terutama luhur Porodanyang, kita harus tetap menghormati dan berjabat erat. Terkecuali jin setan manusia yang memang mengganggu bukan secara keimanan. Kalau memang itu mengganggu secara penampakan, kita akan maju. Seperti itu. Karena zaman sekarang adalah banyak sekali orang-orang menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, menggunakan, memperalat jin setan untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Jadi pada malam hari ini, kalau aura memang itu negatif, saya sudah berizin kepada kami tua desa setempat, yaitu
Ibu siapa? Titi. Ibu Titi ya. Iya. Ibu Titi juga sudah merestui, dan Ibu Titi pun bukan dari kata-kata Ibu Titi ya, tapi beliau juga tadi semacam kerawuhan oleh Mbak Rekso sini atau luhur sini, dan Mbak Rekso sini atau luhur sini mengizinkan asal tidak meresahkan warga masyarakat. Dan kali ini saya Pandu Wulung dan Ki Joko Lolono Joko Pewelas bukan akan membuat warga masyarakat resah, tetapi akan membuat warga masyarakat lebih tenang, aman, damai, tentram, dan tidak pernah akan terjadi lagi suatu penampakan baik itu merupakan penampakan genderuwo, kuntilanak, maupun orang tinggi besar hitam dan lain sebagainya. Dan saat ini sebelum saya eksplor, saya akan mendatangkan satu narasumber yang asli warga desa setempat untuk menceritakan suatu penampakan yang pernah terjadi di area jembatan Kali Bangkok. Yaitu asli warga desa sini, Bapak siapa tadi? Bapak masuk sini aja Pak, ada Bapak. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ada Bapak juga, ini Pak Sinten? Pak Tarmo dan Pak Tony. Pak Tony. Oke, Pak Tarmo dan Pak Tony. Saya tim Pandu Wulung dan Ki Joko Lolono sengaja datang ke sini untuk menguak tabir misteri. Apakah benar berita yang terjadi di sebagian masyarakat itu memang sedang adanya suatu penampakan? Dan kalaupun memang benar, saya datang untuk menetralisir, membuat supaya penampakan itu tidak pernah akan terjadi lagi dan tidak membuat warga masyarakat mempunyai rasa ketakutan yang sangat tinggi. Bapak, menurut Bapak yang asli warga di sini, apakah benar memang ada suatu penampakan yang pernah terjadi di area desa, di area jembatan ini, Bapak? Benar, sering terjadi masyarakat ini mau berangkat ke pasar sering ketakutan karena pasarnya minimal jam 12 malam. Ya memang ada orang-orang sini yang lihat penampakan tersebut jadi ketakutan. Apa saja Bapak yang Ya berupa ada ibaratnya kuntilanak, ya orang yang tinggi besar gede hitam ya ada. di area sebelah mana Bapak? Di sebelah sini ada, Di sebelah sini. di sini ada. Di atas sana. Iya. Atas. Oke. Itu rata-rata pedagang sayur. Ya pedagang yang pokoknya usahanya di pasar. Kalau berangkat malam itu kan sendirian sering ketakutan kalau di situ. Sering ketakutan ya. Karena takutnya dikasih penampakan itu. Sekali. Teman-teman sahabat channel ya. Jadi Bapak Tony ya mengatakan bahwasanya rekan dari beliau ya atau saudara beliau yang pedagang sayur asli warga sini mungkin ya itu sering terjadi melihat suatu penampakan. Kalau menurut Bapak, apakah benar suatu penampakan itu memang terjadi di area? Memang ada orangnya pakai motor juga pernah macet di sini, udah ditanjakan macet karena ketakutan ada kuntilanak ceritanya gitu ya. Nggak bisa jalan. Pulang nggak jadi jualan. Nggak bisa jalan, motornya mogok, nggak bisa hidup lagi. Nggak bisa hidup lagi. Berarti nggak bisa hidup. Seperti itu ya. Terus ibu siapa yang pernah ditampaki suatu penampakan kuntilanak yang itu? Ibu itu Orang Mas ya. pedagang gesek, Pedagang gesek. berangkatnya kan setengah satu sama pedagang kupat di pasar Sebarang. Ya banyak orang-orang kali kesik gitu yang datang ke sebelah itu ya sering tahu dia. Banyak yang lihat. Oke. Kalau menurut Bapak, kalau sudah menampakkan seperti itu, kira-kira menurut Bapak benar nggak kalau kira-kira saya mencoba untuk menetralisir, membuat supaya penampakan itu jangan terjadi? Setuju atau tidak? Setuju. Supaya jangan mengganggu, merasakan sama masyarakat yang ini usahanya kan di pasar. Jadi yang penting bisa ibaratnya berayan kayak gitu. Seperti itu ya Bapak ya. Oke. Nanti kalau saya coba untuk berkomunikasi dengan guys di sini dan luhur di sini untuk coba menetralisir. Kalau tidak mau dipindah, saya akan coba untuk berayan ya supaya tidak mengganggu karena kita hidup di dunia. Mereka hidup di dunianya mereka sendiri ya. Saya cerita misalkan Allah menciptakan dua alam yang sebenarnya masih banyak alam-alam yang lain. Saya ceritakan dua alam gaib dan alam dunia. Alam gaib ditempati oleh jin, setan, para leluhur dan danya. Alam dunia ditempati oleh kita. Jadi mereka hidup di dunia mereka sendiri. Kenapa harus menampakkan di dunia kita? Kita sebagai makhluk yang sempurna harus tidak boleh kalah dong. Kan setuju begitu ya Pak? Oke teman-teman sahabat channel ya. Jadi untuk yang sering salah paham ya, kita selalu mendatangkan suatu narasumber yang asli warga desa setempat. Bukan 1-2 orang ya. Jadi yang sudah-sudah saya maafkan ya. Yang kali ini saya mencoba untuk mengeksplor dan menetralisir sesuatu yang tidak yang termasuk sesuatu yang mengganggu. Jadi saya sudah diizinkan
dan beliau setuju untuk supaya berayan dan tidak terjadi lagi suatu penampakan. Karena kalau terjadi suatu penampakan bisa saja pengendara ini kaget, akhirnya terjatuh, ya kan? Jadi kecelakaan itu bisa terjadi seperti itu, yang akhirnya fatal. Oke Bapak, saya mohon doa restunya, mohon maaf, terima kasih informasinya, informasi Anda, informasi Bapak akan menjadi sebuah bahan panduan untuk saya menetralisir. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, teman-teman sahabat channel Joko Lono, saya akan langsung mengeksplor area jembatan Kalibangkok. Dan mudah-mudahan penetralisan hari ini akan segera selesai dengan baik dan benar-benar ternetralisir. Sebelum kita memulai, kita tetap akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta izin kepada Luhur Danyang Desa Legok. Ya, karena bagaimanapun juga tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak akan pernah tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kita akan meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salwiyah. Salwilah. Sawilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Ya Rabbana lakal hamdu kama anzalta ala wajhika al-karim wa ala Allahumma fir lana dhunubana wa wa li jamil mu'minin wa mu'minat wa tabi'ana wa tabi'ahum bi qanat muslimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, keluarga besar Pandu Wulung dan keluarga besar di Joko Lono. Pada malam hari ini perizinan sudah doa dan perizinan baru saja saya dan Ki Joko Lono dan Joko Pawelas kita laksanakan ya. Jadi teman-teman sahabat channel biasakan menonton dari awal. Jadi kita dalam pengeksploran selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap kita meminta meminta perizinan kepada luhur ya, luhur desa. Jadi kita tidak pernah melangkai itu dan tidak perlu kita eksplor, tidak perlu kita bahasakan. Kita sudah mengerti bahwasanya perizinan untuk yang bau rekso desa ini selalu kita katakan. Jadi tolong teman-teman sahabat perlu dimengerti yang itu ya. Dan kita sudah berdoa dan kita akan melaksanakan suatu pengeksploran dan penetralisasi. Ya. Awas. Dek, lu kula iki.
Bukan hawa Jokowi. Jangan debrok. Pergerakan. Pak. Teman-teman sahabat channel Pandu Gunung ya, kita coba mendeteksi ya. Kita coba mendeteksi area pohon bulu dan area pohon bambu di sekitar sini, bambu kecil. Tetapi pendeteksian dengan cara kita supaya lebih jelas lagi, disatukan kekuatan kita, ternyata teman kita ya, Joko Paulas sudah kerawuhan ya. Apakah ini ada pesan-pesan atau apa, kita nanti akan gali ya. Sebenarnya kita tidak langsung mengendaki seperti ini, tapi memang yang terjadi seperti ini, apa boleh buat. Kita akan cari gali informasi siapa yang ada di sini, siapa yang masuk beliau. Teman-teman sahabat, kita akan bercerita tentang apa yang ada di sini dengan yang sudah masuk ke dalam Kijoko. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Teman-teman sahabat ya, menjawab. Berarti ini salah satu dari bukan dari yang mengganggu, tapi mungkin memang penunggu sini ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam seperti itu Kijoko dan menjawab, itu yang pasti biasanya yang kita ngerti di sana berarti salah satu dari muslim. Kali sinten niki? Dengan siapa ini? Kali sinten niki? Yang sinten? Yang sinten? Sing jaga teng mriki. Sanes luhur mriki sing jaga mriki. Pondu. Teman-teman sahabat ya, ini yang di Pondu. Teng wit bulu niki. Jenengan teng wit bulu niki. Yo. Sing wong gede dhuwur teng mriki. Yo. Oh. Teman-teman sahabat ya, jadi sudah kita ketahui bahwasanya yang sering menampakkan diri itu adalah tinggi besar ini yang merasuki Kijoko Paulas. Kenapa? Kayak nopo jenengan nampak wonten mriki? Nek panjenengan memang istilah muslim mboten ajeng ganggu masyarakat desa setempat. Kayak nopo jenengan sering muncul teng mriki? Kula teng mriki sampun dalu. Kula mboten ganggu manungsa. Nek medal dalu napa pun dangu teng mriki? Kula sampun dangu medal dangu. kula. Kula badhe nglakoni ibadah salat. Ning pas ngepasi ana manungsa liwat. Teman-teman sahabat ya, jadi ini adalah termasuk
apa ya, kalau saya katakan tetap jin ya, tetap jin muslim ya. Jadi jin muslim pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sahabat ya. Jadi perlu kita ketahui juga ya. Dan nanti kita juga akan gali informasi dari orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan agama yang lebih, apakah jin muslim itu juga sholat ya. Jenengan ajeng sholat teng mriki maksudnya terus nampak napa kepripun? Kula badhe wudu. Kula mau salat ana ing musola. Oh, nggih. Tapi jenengan jin muslim nggih, mboten ganggu menungsa mriki nggih? Mboten, insyaallah kula mboten. Estu. Nggih. Ning nek jenengan menampakkan niku kan berarti napa nggih? Menungsa niki wedhos kalih panjenengan. Nek saged jenengan ampun menampakkan walaupun jenengan punya dunia sendiri gitu. Kamu sing guys. Ya kula nyuwun ngapunten. Kula mboten sengaja nampakan. Oh, gitu ya. Jadi teman-teman sahabat channel Panulung, sahabat channel Video Kolon, jadi ini yang masuk di yang berada di pohon ini ya, di pohon bulu ya. Ternyata adalah jin, memang ada. Jin setan ya, itu bersemayam di batu, kayu, pohon besar, itu udah pasti. Dan ini yang merasuk di Joko Paulas adalah jin yang ada di pohon bulu ya. Tapi jin ini termasuk jin muslim. Jadi teman-teman sahabat ya, kita tidak perlu takut sebenarnya. Karena jin ini tidak mungkin akan membunuh ya. Dia hanya sesekali menampakkan diri, cuma manusia ini harus bisa berpikir dewasa. Jadi kecuali dia mengganggu ya, dia tidak menakut-takuti, dia hanya tiba-tiba menampakkan sekejap mata seperti itu sebenarnya. Kula ajeng tanglet. Menawi sing penampakan sing sanesipun teng wit klapa niku. Niku sinten? Iku si Kunti. Si Kunti, kunti lanang. Ya, Niku manggen teng pundi? kadang teng inggil mriku. Terus teng inggil wit niku. Iki teng pohon kerambil. Teng pohon kerambil. Biasanya teng niku pojokan bekas tunggak niku besi apa jenenge johar. Besi johar. Nggih. Teng mriku. Niku teng mriku manggene. Panjenengan saged mboten? Istilahnya merentah. Nggih, cara menungsane niki merentah kunti niku ampun teng mriku. Nek panjenengan pancen muslim, Insyaallah. kenging napa mboten dilakukan anu kawit riyin? Enggak dilakukan dari dulu. Sampun kula elingaken. Ngaten. Ya. Berarti saya Angel deke. berarti nek angel berarti saya sebagai manusia yang lebih sempurna derajatnya harus menyingkirkan adanya satu penampakan kuntilanak yang berada di pohon kerambil ya Pak. Nggih. Pohon kerambil dan besi Apa pohon tunggak ini johar. dan tukak johar. Seperti itu Ki Joko Lolono. Jadi kalau ini kita tetap istilahnya tetap memang. Jadi teman-teman sahabat ya, jadi kita tidak perlu takut karena jin setan ya itu memang diciptakan oleh Allah ya. Itu di alamnya masing-masing. Cuma beliau memang berada di kayu atau pohon bulu di sini dan beliau tidak pernah mengganggu. Dan mungkin malah beliau bukan ngayo apa ya, jadi sama dengan Aku pada ben jaga nang kene. Sing penting menungso niki padha sing eling. Neng di papan kowe kudu ngae kabar. Salam apa kepiye kudu padha-padha ngormati. Oh, jadi seperti ini teman-teman sahabat channel ya. Jadi kalau melewati area sini tetap kita harus salam ya. Kita harus salam. Intinya izin lah seperti itu. Melewati area sini. Pakai klakson gitu ya kalau naik motor gitu Ya di samping pakai klakson kita juga harus salam ya seperti itu ya. Ya, Gimana Pak? Menurut Bapak kalau memang ini Pak asli penghuni dari pohon bulu dan dia adalah jin muslim, Ya. kita tetap biarkan saja Pak. Iya. Karena beliau pun tidak mengganggu. Tidak mengganggu. ya. Tidak mengganggu. Hanya Ya, beberapa yang penting anu. bisa serayan lah kosmetik. Nah, oke teman-teman sahabat channel ya. Jadi mudah-mudahan pengeksploran pada malam hari ini kita tidak membuat resah warga masyarakat karena memang adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin setan memang ditempatkan di batu kayu dan pohon besar. Dan beliau ini yang masuk di dalam raganya Joko Paulas adalah jin muslim. Ya. Silakan kalau memang mau konsultasi ya tentang apa benar jin muslim, kita akan siap untuk datangi untuk membahas tentang jin muslim bersama Ki Joko Lolono. Berarti ini benar adanya jin muslim di atas pohon ini. Ada pesan-pesan, Mbak? Ada pesan-pesan apa yang perlu disampaikan? dadi menungsa kuwi
kudu eling lan ojo lali tinggalno ibadahe. Guyub rukun, tulung pinulung. Terus napa malih? Ojo padha gawe angkara murka. Kudune sifate welas asih. Neng di papan wae. Papan panggonan ngendi wae kudune salam. Kudune awak dhewe kudu padha-padha hormati. Oke teman-teman sahabat ya, saya dijabarkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saling menghormati ya. Jin pun tahu saling menghormati sesama. Nggak usah bikin angkara murka. Apa gitu? Angkara murka berarti itu tidak bikin gara-gara. Nah, jangan sampai bikin gara-gara yang menimbulkan suatu kericuhan di dalam masyarakat. Jadi kita tetap guyub rukun. Guyub rukun itu sangat indah sekali. Napa malih Mbah? Pesan-pesan dari panjenengan sebagai saya katakan jenengan termasuk juga luhur area sini yang berada di Pohon Bulu. Pesan-pesan apa lagi yang bisa disampaikan? Pesan napa malih ingkang ajeng panjenengan niki napa nggih? pesan apa malih. Pesan napa malih? Wis nek kuwi Rukun napa malih? uri-uri budaya yang kudu nyawiji karo hak iku yaiku ibadah. Sing bener yen ana pengajian ning wilayah kene kudune padha guyub, kudu sawiji, tukar kabruk, aja padha sembrono. Jadi kalau ada pengajian kita datang ya, guyub rukun, tapi tetap dalam suatu aturan-aturan yang guyub dan rukun, gitu ya. Nggih. Kula ajeng tanglek ingkang ganggu teng mriki selain kuntilanak napa malih? Wonten napa malih? Ning mangke kula ewangi sliramu. Yen sing barang ora becik sumangga. Napa mawon sing mboten becik teng area mriki? Niki nek tanduran mboten nonton teng mriki. Insyaallah boten wonten. Mboten nonton Sampun kula tanduran. lapor teng mriki. Yen umpama ana menungso gawe goro-goro nang kene. Yen apa wae wujudu. Tak tanggangi nang arep dhisik, tak lebur ora kanggo gawe. Jadi teman-teman sahabat ya, di desa sini tidak pernah akan terjadi suatu tumbal ya, dalam arti orang yang yang nyupang pesugihan ataupun apapun tidak bisa di sini. Di sini ini daerah yang tidak bisa dimasuki oleh barang-barang untuk pesugihan, apalagi untuk tumbal-tumbal, apalagi juga di dekat makam dan Eyang Sabilah. Jadi Eyang Sabilah pun jelas akan menjaga area desa Leko. Saya yakin sekali, dan di area sini tidak bisa ditanami seperti itu. Jadi udah fix satu ya, tidak akan bisa ditanami oleh barang yang tidak bagus di sini. Malah yang masuk ke dalam Kijoko Pawelas mengatakan bahwasanya untuk guyub rukun beribadah Kang bener. Ojo kang dan kalau lewat niate sini, sing tulus, ikhlas. jadi dalam beribadah tulus dan ikhlas, dan melewati sini harus dengan salam. Mbah, saya kepingin tahu selain kuntilanak, saya datang ke sini akan menetralisir kuntilanak dan apalagi Mbah? Kadang-kadang tapi ono ulo. Ini sabener iku pusaka. Ular besar di mana ada? Berikan. Ular besar, ular siluman. Iku pusaka. Rujak. Tapi niku termasuk napa termasuk kedah kula singkiraken, Mbak. Ampun teng mriki, Mbak. Nek bentuknya ular besar itu merupakan suatu yang tidak baik walaupun itu pusaka. Karena perwujudan dari itu dilihat kelihatannya adalah suatu ular. Menurut saya seperti itu. Tetap harus disingkirkan kalau yang tidak bagus. Dan itu sangat saya yakin auranya adalah negatif. Ular besar cahayanya berwarna apa? Kadang abang, Kadang merah ya, ini merah. Cahayanya ya. Kadang merah. kadang niku. Kadang kuning, kadang merah. Berarti saya akan menetralisir di situ. Yang berwarna merah. Niku hati-hati. Siap. Seperti itu. Ada pesan-pesan lagi? Untuk pesan-pesan meleh? Sampun cekap. Selesai. Teman-teman sahabat ya, jadi pesan-pesannya nanti kita bisa lihat ulang melalui video ya. Jadi
pasien Ki Joko Paulas, kita tetap akan keluarkan jin yang ada di dalam tubuh Joko Paulas untuk kembali. Jadi pesan saya, jangan pernah takut melewati area jembatan ini, tetap seperti biasa, ucapkan salam. Ucapkan salam. Tidak ada salahnya ucapkan salam. Sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nggih, matur nuwun, Mbah. Menawi wonten kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Warga desa sini juga menghormati luhur, menghormati makhluk sesama ciptaan Allah, selama makhluk ciptaan itu mau bisa dicakrayan, kan seperti itu. Nggih, matur nuwun, monggo lajeng medal. Alhamdulillah. Sahabat channel Pandu Wulung, keluarga besar Pandu Wulung. Jadi pada malam hari ini kita mendapatkan satu informasi. Apa informasinya? Yaitu saling menghargai, saling menghormati, ucapkan salam apabila lewat area sini. Kenapa tadi saya tidak menetralisir? Karena yang berada di pohon bulu ini tidak mengganggu. Dia sesekali menampakkan ini pada saat mungkin akan melaksanakan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang masuk di Joko Paulas adalah jin muslim. Ya, jin muslim. Sangat luar biasa sekali, dan saya pesan kepada masyarakat desa area setempat ya, desa Legok, jangan pernah takut melewati area sini. Dan memang bukan saya katakan takut ya, tapi ada beberapa masyarakat yang akhirnya yang sudah pernah dikasih penampakan itu akhirnya dia takut dan mungkin menunggu ada kendaraan lain yang bisa nanti akan berjalan bersama. Tetapi pada malam hari ini saya akan menetralisir tempat di mana ada kuntilanak dan adanya ular besar di area sebelah kiri. Tadi ditunjukkan seperti itu. Kita akan netralisir. Gimana? Sudah? Coba. Apa masuk lagi apa enggak? Coba.